innahum mayyitun. Jadi kata Allah itu, sesungguhnya kalian itu mayat, mayyitun. Wa innahum lamayyitun, dan sesungguhnya mereka niscaya akan meninggal, gitu, akan mati. Jadi ada bahasan tentang sesungguhnya kita itu adalah mayat yang berjalan. Jadi kalau dalam bahasan kitab tentang kematian itu, manusia itu dianggap dipanggil mayit itu 40 menjelang kematian. Karena kalau kajian tentang Sidratul Muntaha, jadi ada sebuah pohon di langit ketujuh itu. Jadi pohonnya itu sangat besar, maka dia memiliki cabang, ranting, dan daun. Maka setiap daun itu, di atas daun itu bertengger seorang malaikat yang bertasbih. Jadi daun itu hijau, kemudian hijaunya makin pekat, kemudian agak menguning kan, gugur. Lah daun itu berisikan tulisan nama seseorang. Maka ketika 40 hari akan meninggal orang itu, daun itu akan jatuh. Maka saat daun itu jatuh, maka diantar oleh si malaikat itu kepada malakul maut. Maka kemudian dikatakan orang itu sebagai mayat. Itu bahasan tentang kematian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al mautu tuhfatul mu'minina. Kematian itu adalah hadiah orang mukmin. Jadi mati itu hadiah, Pak. Jadi kalau Bapak mengharapkan hadiah, maka pengen cepat mati. Tapi di sini ada bahasan yukrahu tamannal mauti liman amana ala dinihi. Makruh berharap mati itu bagi orang yang agamanya itu terasa aman. Artinya apa? Perilaku dalam keseharian agamanya itu dilaksanakan, perintah larangan itu dilaksanakan, itu makruh, Pak, berharap mati. Tapi kalau kata baginda Rasul, al mautu tuhfatul mukminin, hadiah untuk orang mukmin. Kalau mau hadiah cepat, itu kan Allah ya. Wa taqaddama an ba'dil arifin. Jadi dari sebagian orang wali itu terdahulu penjelasan pernah dibahas itu. Ad-dunya bila mautin la tusawi dzalika. Jadi dunia itu tanpa kematian itu tak ada asiknya, Pak. Kalau hidup terus gitu di dunia itu ya bodoh, tidak capek kan gitu. Maka sebelumnya pernah dibahas gitu. Kata Rasulullah itu orang mukmin itu hidup ya bagus, mati bagus. Kalau Bapak nak libur baca roti, libur zikir, mati ya. Hah? Tidak perlu sholawatan, tidak perlu apa itu. Kita tidak perlu lagi pergi pagi balik pagi. Balik pagi. Nah, oh iya Pak, saya kenalkan ini dua orang syekh, orang-orang alim. Nah, sebelah sini ahli sholawat, ahli zikir. Sama sana itu orang tasawuf, orang sufi, sebelah sana itu juga. Jadi kalau doa tadi itu kan nas'aluka nata'aluka ilaika wastigharaqun fika, istighraq, tenggelam di dalam engkau, itu wilayah orang sana, Pak, sebelah sana itu ahli tasawuf, itu kawan itu. Jadi kawan seperjuangan dulu waktu di Semarang. Jadi orang makanya kalem gitu. Jadi orang-orang fana itu kalem, Pak. Ini orang tasawuf itu. Saya panggilnya Syekh karena alim gitu. Dan itu. Wa qalat Aisyah tu ya Rasulullah hal yuhsyar ma'asyuhada ahadun. Jadi kata Sayyidah Aisyah kepada kita Rasul, bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang itu besok akan digiring bersama syuhada, orang mati syahid? Ya awal-awal ini mengingatkan lagi, karena malam Selasa ini kan terakhir, malam Rabu masih terakhir malam Rabu. Jadi ingatkan lagi kan, mati paling indah itu adalah mati syahid. Orang niat cari ilmu mati syahid. Kita kan tidak tahu Bapak nanti kan keluar dari pintu nih, itu syahid tuh. Ya kan? Cuman syahid fil akhirah, ya kan? Bukan syahid di dunia wal akhirah. Syahid di dunia. Ada syahid di dunia wal akhirah, ada syahid fil akhirah. Apa bedanya? Syahid di dunia wal akhirah itu mereka darahnya tidak boleh dibersihkan. Jadi tidak boleh dibersihkan, haram. Mereka tidak boleh dimandikan. Tapi kalau Bapak umpamanya cari ilmu mesti harus dimandikan, itu bedanya saja. Itu bedanya. Mati sakit perut, mati tenggelam, mati terbakar, atau mati tertimbun rumahnya roboh, tidur roboh mati. Nah, itu
syahid fil akhirah gitu ya. Itu terkait dengan mati syahid. Jadi kata Sayyidah Aisyah itu, apakah seseorang besok akan digiring bersama orang mati syahid? Naam, kata baginda Rasul. Qala na'am, iya. Man yudzakkirul mauta fil yaumi, man yudzakkirul mauta, atau disebut di sini biasa bisa dibaca man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Iya, kata baginda Rasul, seseorang itu bisa digiring bersama orang-orang mati syahid adalah orang yang mengingat mati dalam sehari semalam itu 20 kali. Ingat mati 20 kali. Apa-apa kalau ingat mati tak bakal bisa tidur, Pak. Kalau Anda ingat mati, ngomong lisan ngomong mati, ingat mati tapi masih tidur, nyenyak, bohong tuh. Benar. Karena saya pernah mengalami itu. Mungkin saya ini juga mengalami. Yang lain pernah mengalami nanti. Yang namanya orang ingat mati itu jangankan tidur, diam sendiri aja takut. Tidak sempat namanya nafsu yang namanya tidur itu menghantui kita atau hingga pada kita kalau takut namanya mati. Maka kata Rasulullah, orang yang akan digiring bersama orang mati syahid itu adalah orang yang sehari semalam mengingat mati sebanyak 20 kali. Nah, sebelumnya dalam kitab Marukil Ubudiyah, syarah kitab Bidatul Hidayah, jadi Syekh Nawawi itu menyebutkan itu, ada hadis itu. Jadi kalau habis berwudu membaca, tempat kemarin kan enggak? Setelah membaca subhanakallahumma bihamdika, setelah baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Kemudian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian baca Al-Ikhlas 1 kali, kemudian Al-Qadar 1 kali. Kalau baca Al-Qadar 1 kali, maka itu akan digiring bersama orang-orang mati syahid. Tapi kalau dibaca 3 kali, maka akan dikumpulkan digiring bersama para nabi Allah. Itu kan milih ya Pak, yang mana? Gitu ya. Milih ya, bebas memilih. Lah, kalau dalam keterangan di sini dalam kitab ini disebutkan, kalau habis berwudu membaca itu tadi, maka kalau membaca Al-Qadar 1, Al-Ikhlas 1, kemudian ayat kursi 1, maka Allah akan mengampuni dosanya 40 tahun. 40 tahun, Pak. 40 tahun. Bila lagi ya. Lah itu. Wa fi hadisin akhar ya Ali man qala kulla yawmin 21 marratan Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut lam yuhasibhullahu bima an'ama alaihi fid dunya. Nah, dalam hadis yang lain Imam Ali. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Imam Ali, wahai Ali, barang siapa yang setiap hari itu membaca 21 kali Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, setiap hari 21 kali, maka kata baginda Rasul, orang itu tidak akan dihisab apa-apa yang diberikan di dunia. Lam yuhasibhullahu bima an'ama alaihi fid dunya. Yang diberikan di dunia itu tak dihisab, Pak. Ketika ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, terus summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Imam Ali anin na'im, yang dikatakan na'im itu adalah amanun wal afiyah. Itu yang akan dihisab, ditanya amanun wal afiyah. Jadi yang mau diperiksa oleh Allah itu aman. Bapak aman kan? Pernah enggak kepikiran Bapak tuh susah tidur karena sebentar-bentar takut kena banjir, sebentar-bentar kena lindu, gempa? Ada enggak Pak? Sebentar-bentar kena kebakaran, tuh sana tuh kebakaran ya. Amanun wal afiyah. Bapak sehat. Oh, kata Imam Ali itu. Jadi keamanan dan sehat itu akan dihisab. Lah, kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan Imam Ali itu tidak menyebutkan nominal. Tapi sama, orang yang membaca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut itu tidak akan dihisab.
Tapi kalau dalam kitab Nasoihul Ibad itu 25 kali. Orang yang membaca Allah membarik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali, maka kalau orang itu mati, bahkan kalaupun dia mati di atas ranjang sakit, maka orang itu dicatat sebagai orang yang mati syahid. Maka yang aman gimana? Ambil yang mana? Ambil yang banyak, ambil yang 25. Di sini 21. Wasiatul Mustafa tak ada jumlahnya. Jadi kalau dibaca 25, kitab Wasiatul Mustafa dapat, kemudian di kitab Nusatul Majalis dapat, kemudian kitab Nasoihul Ibad dapat. Gitu, Pak. Jadi yang Bapak kerjakan hari ini, nah, di dunia itu kalau membaca itu tidak akan dihisab. Wa fi hadisin akhara masalil mu'min fi dunya kamasalil janin fi batni ummihi. Jadi dalam hadis yang lain, perumpamaan orang mukmin di dunia itu seperti janin fi batni ummihi, di perut ibunya. Janin, Pak. Janin itu maknanya itu adalah tertutup, Pak. Janin itu maknanya tertutup. Jadi kalau sekarang janin itu diartikan adalah bayi dalam perut. Bahasa Arabnya janin itu adalah terselubung. Maka susah janin itu, walaupun pakai apa itu kan namanya USG ya. Oh gitu kan. Ini laki-laki katanya. Sekali keluar perempuan. Tebak-tebak gak dokter tuh. Iya kan? Iya pas kena. Saya punya keluarga itu 2 kali ini laki-laki, Pak. 2 kali perempuan. Coba lagi. Itu kan? Ya begitu. Kalau enggak A berarti B gitu kan. Nah, begitu kan. Maka janin itu adalah terselubung. Susah nih tebak. Jadi makna janin. Maka kata baginda Rasul, perumpamaan orang mukmin dunia itu seperti perumpamaan janin di dalam perut ibunya. Faidah kharaja baka, maka ketika dia keluar menangis. Jarang Pak tak menangis. Rasulullah itu tak menangis ketika lahir. Rasulullah itu sujud. Rasulullah pernah lihat ada salah satu gus itu di Jawa itu dia sujud. Dia sujud, tidak nangis, sujud. Jadi kalau menangis, Pak, berarti tidak hebat kita ini, kurang hebat. Ada namanya Abdurrahman Ad-Dohak. Mengapa dikatakan Dohak? Karena ada giginya, tertawa. Jadi lahir itu langsung tumbuh ada giginya. Bapak menangis apa tertawa? Nah, ya kalau mau hebat itu harus ideas crazy, mesti harus ya lain-lain lah dari yang lain. Kalau yang lain nangis, Bapak mungkin nendang sana nendang sini, nah itu insya Allah jadi hebat. Kalau budak kecil ini akal itu biasa, Pak. Yang luar biasa itu diam ya budak tuh. Yang lain main diam ya dia. Itu luar biasa tuh, jaga budak tuh. Ya, ya kan? Ya. Nah, ini biasa. Nah. Kemudian faidaro al-daw'ah lam yuhib ayyarji'a ila makanihi. Maka ketika si bayi yang sudah keluar itu melihat cahaya terang benderang itu, dia tidak suka kembali ke tempatnya. Bapak kan udah lihat nih siang malam lampu indah-indah, mau enggak suruh balik ke perut ibu? Boleh enggak? Nggak mau. Jangankan ke bapak balik, mau dia tuh udah. Aduh, malah kau nak congnya, biar bapak punya bapakmu yang dimasukkan gitu mama kan? Apa gitu? Maka dikatakan begitu. Faida abdo ila rabbihi lam yuhib ayyarji'a ila dunya. Kemudian dikatakan di sini, fakadal mu'minu yajizu minal mauti faida abdo ila rabbihi lam yuhib ayyarji'a ila dunya. Maka begitu juga jika seorang mukmin itu mengalami namanya kekagetan meninggal. Jadi hendak meninggal. Orang mukmin itu meninggal bukan kaget. Mati itu kaget. Maka ketika dia sudah selesai sampai kepada Tuhannya, maka dia dikatakan lam yuhib ayyarji'a ila dunya. Tak suka kembali ke dunia. Ngapain kembali ke dunia? Ya buktinya orang dalam kuburan tadi yang balik. Coba balik, takut semua orang. Berantu gitu kan. Jadi hantu ya. Qala Kahbul Ahbar radhiyallahu an, man arafal mauta hadat alaihi masaibud dunya wa humu maha. Man arafal mauta hadat alaihi masaibud dunya wa humu maha. Jadi kata Kahbul Ahbar ini salah satu pendeta dari Suriah.
Jadi riwayat beliau itu yang dipakai oleh sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau itu adalah rahbar. Jadi beliau itu adalah pendeta Yahudi yang pintar masuk Islam. Beliau ini masuk Islam itu di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kapal ahbar itu mengatakan barang siapa yang mengetahui kematian maka hina atau rendah musibah-musibah di dunia, dan kesusahan-kesusahan dunia itu jadi hina. Jadi kalau sudah tahu mati, kita ini takut kena musibah karena tak tahu mati. Nah begitu. Wa fil hadis idza radhiyallahu an 'abdihi qala li malakil maut. Dalam sebuah hadis dikatakan, jika Allah itu ridho dari hambanya, maka Allah itu berfirman kepada malaikat maut, idhab ila fulanin fa'tini biruhihi liurihahu min amalihi. Jadi kata Allah pada malaikat itu, pergilah kau ke fulan bin fulan itu, maka bawalah ruhnya kepadaku. Fa'tini biruhihi. Tujuannya apa? Liurihahu min amalihi, supaya aku mengenakkan dia, menyenangkan dia dari amalnya. Kemudian qad balautuhu fa wajadtuhu haitsu ahabbu fa yanzilu malakul maut wa ma'ahu 500 minal malaikati. Maka kata Allah, sungguh aku telah menguji dia dan aku menemukan dia itu cinta terhadap ujian itu. Jadi kalau ada ujian, Pak, ujian itu pokoknya kena sakit gitu, bisa tidak ngomong alhamdulillah, bisa? Ada, pasti banyak istighfar, subhanallah, astagfirullah, dosa apa saya kan? Dosa apa? Maka ini hanya mengingatkan lagi, dalam kitabnya Imam Ghazali itu kan, Mukasyafatul Qulub itu kan disebutkan, mengingatkan lagi, kalau seorang hamba itu Allah putuskan sakit, kena sakit, maka Allah menurunkan 2 malaikat. Malaikat itu tugasnya oleh Allah untuk meneliti, melihat apa yang keluar dari lisannya si hamba itu. Kalau yang keluar dari lisannya alhamdulillah, maka oleh Allah itu orang itu, kalau Allah tentukan dia umurnya panjang, maka kemudian dosanya dihapus, maka kulit badannya, darahnya itu diganti yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau ketentuannya tidak panjang umur, kalau dia meninggal maka akan masuk surga gitu Pak, diampuni dosanya. Itu kalau sakit. Nah di sini dikatakan, maka saat malaikat itu sudah diperintah oleh Allah untuk membawa ruh si fulan itu, karena si fulan itu ketika dikasih ujian oleh Allah dia senang, maka kemudian malaikatnya turun. Malaikat itu bersama 500 malaikat. Wa ma'hum qadbanur raihan. Malaikat itu membawa qadbanur raihan, itu potongan kayu kemangi yang dibawa. Wa uzur za'faron. Kemudian pokok za'faron itu minyak paling mahal ya Bang ya. Minyak paling mahal Pak. Dulu di tahun 90-an dikatakan 1 gram itu 300.000. Sekarang tahun berapa? Kira-kira berapa sekarang? Dulu tahun 90-an gitu tuh berapa sih? Ya tahun 90-an itu sekos itu mungkin 3.000 Pak, 2.000 kali 1 bulan. Jadi beras itu masih tidak sampai 100 bayarnya. Lalu itu. Nah, hitung sendiri lah minyak za'faron. Kullu wahidin minhum yubashshiruhu bi bisyaratin siwa bisyarati sahibihi. Jadi 500 malaikat ini menyenangkan si hamba tadi, memberi kabar gembira pada hamba. Wa taqumul malaikatu sifina liqudumi ruhihi wa ma'ahumur raihan fa idza nadhara ilaihim iblisu wa du'a yadahu ala ruksihi wa sahafa taqulu lahu dunuduhu malaka ya sayyidina. Malaikat ini agak mirip dengan keterangan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu, setelah ruh itu keluar oleh malaikat dibawa, pintu langit itu terbuka bagi orang yang sa'adah, orang yang sudah ditakdirkan bahagia. Kemudian dia berbau harum. Di sini raihan itu bermakna harum sebetulnya, tapi di kamus itu qadban raihan itu makna potongan kemangi, tapi maknanya harum. Ruh itu dibawa kepada Allah, setelah meninggal dibawa kepada Allah, kemudian diikuti, diiringi oleh 500 malaikat. Maka saat malaikat itu membawa ruh orang ini, maka para malaikat ini kan berbaris Pak,
berbaris-baris. Dan iblis melihat itu. Ketika iblis itu melihat, kepala iblis diginikan, wa wada'a yadahu. Jadi gini, wasoha, dan menjerit. Ketika iblis itu menjerit, karena merugi dia, anak buahnya itu, fatakulu lahu junuduhu, tentara-tentara iblis itu mengatakan begini, malaka ya sayyidana, apa hal tuan, itu bahasa kita nih, apa hal tuan kok tuan begitu, tangannya letakkan di jidat, dia menjerit. Fayaqulu ala tarawna ma u'tiya hadzal abdu minal karamati aina kuntum anhu. Jadi kata iblis, apakah kalian tidak tahu kemuliaan apa yang diberikan kepada hamba itu yang mati itu, Pak? Kalian tuh di mana? Maka disebut di sini aina kuntum anhu. Kalian tuh kemana? Suruh ngurus itu tak becus gitu. Maka terkait tentang manakib ya, manakib iblis setan itu, Pak. Jadi kalau disebutkan setan itu kalau rajin betul menggoda orang tak bisa, dia langsung lapor. Jadi iblis itu sangat luar biasa. Kalau umpamanya tidak bisa menggoda seorang manusia, maka langsung dihajar anak buahnya itu, bahkan dilemparkan ke sungai, ke lautan, dihukum, diganti. Barang siapa yang berhasil maka langsung dinaikkan. Lah di antara yang ditanya oleh iblis kepada setan itu, anak buahnya saat menggoda orang itu tak bisa ditanya. Pertama yang ditanya itu, coba kau lihat dia itu makan dari mana. Oh, dia tuh sering ngakalin orang, tapi rajin ibadahnya luar biasa. Apa kata iblis? Udahlah tenang, tak usah kau tinggalkan ya dia tuh. Kalau udah begitu nanti dia kalau udah mau meninggal nanti bisa kita dapat. Ya aklun halal terkait dengan kita ya bos. Mudah-mudahan tidak halalnya, halal amin. Amin halal, yakin halal begitu kan? Ya yakin halal. Ya itu. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi an ba'dihim. Imam Al-Qurtubi itu di dalam tadhkirahnya yang beliau peroleh dari sebagian ulama mengatakan begini, man aksara dzikral mauti akrama bi salasati asya'a. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ukrima bi salasati asya'a, maka orang itu akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, takjilut taubatih, orang itu akan mensegerakan taubat. Jadi sesering mungkin, makanya kan khusus untuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ada istighfar yang dijaga, Pak. Kalau dari baginda Rasul itu kan dibaca antara asar dan duhur dan asar. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatu abdil zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dalam kitab itu tak disebutkan berapa banyak. Dan saya pernah juga menemukan keterangan Imam Haddad itu salah satu istighfarnya, istighfar itu dibaca. Kalau saya pribadi tidak hanya mencukupkan antara duhur dan asar, tetapi di waktu malam atau ba'da witir itu saya baca itu kadang. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatu abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi keterangannya kata baginda Rasul, barang siapa yang baca itu maka Allah akan mengutus malaikat, dan malaikat itu ditugaskan untuk mencari catatan amal buruk dan disuruh bakar. Kan sayang nih 3 bulan nih, nah itu kita amalkan ya sekali 3 atau 7 atau 10. Yang pertama takjil taubatih. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada orang yang banyak mengingat mati yang pertama adalah takjil taubatih. Jadi bersegera atau cepat bertaubat. Yang kedua wa qanaatun nafsih. Jadi menerima keadaan diri tuh. Diri hitamnya kita terima, hidung agak kayak jambu diterima dikit gitu kan. Ekonomi begitu ya kita terima. Qanaah. Kemudian yang ketiga wan nasyatu fil ibadati, rajin giat dalam ibadah. Itu kalau ingat mati. Wa man nasiya dzikral mauti uqiba bi salasati asya'a. Barang siapa yang lupa mengingat mati maka dia akan disiksa dengan 3 perkara. Pertama, taswifut taubatih, menunda taubat. Apa kau tak bertaubat? Kita kan masih muda. Itu kan. Jangan pula, Pak, jangan.
kelapa tuh saya perhatikan tuh yang kecil tuh kadang nggak jadi bunga, masih bunga kan udah jatuh lah, ya kan kelapa tuh ya kan, ada yang segini dia baru jatuh, ada kadang segini baru jatuh, ada yang tua baru jatuh, ada yang tak jatuh tumbuh di atas pohon tuh. Nah itu umur udah 70 tahun ke atas dah, lupa malaikat dah. Ah gitu Pak, khawatir kita kena yang bunga tuh yang kayak gini nih, bunga tak mungkin lah kan, yang bunga itu keguguran. Nah kayak Pak Ian kan mungkin lah, kelapa yang udah kering gitu kan, nah itu kan doakan kami lah bayan-bayan kan, ya begitu. Jadi begitu. Jadi kalau udah bahasan tentang hamba tuh Pak Ian, iya betul, diskusi itu ada diskusi, tapi Pak Ian tak sadar Allah tuh ngomong tiap hari. Minta maaf lah bapak-bapak ya kan yang sudah apa namanya berkilauan gitu ya, maaf kate lah berkilauan tuh. Jadi ada keterangannya itu Allah itu tiap hari itu ngomong. Jadi kata Allah, aduh wahai hambaku, rambutmu udah memutih katanya, tak lama lagi kau nak balik kepadaku katanya kan begitu Pak ya. Tulang-tulangmu udah lemah, masih kuat. Ini kalah nih, tapi ini kuat. P3 kan kuat gitu kan, betul. Jadi gitu, jadi jadi ada bahasan Pak, umur lebih dari 63 tahun, lebih dari 70 tahun itu ada keutamaan untuk orang tua, orang-orang tua. Jadi lebih umur 70 tahun itu punya keutamaan sendiri berdasarkan hadis bagi Rasul. Di antaranya dalam kitab ini dibahas. Jadi maka beruntunglah umur yang nggak tinggi-tinggi ke atas. Yang lagi darah-darah panas itu jangan nyaman-nyaman. Jangan nyaman-nyaman. Pertama dikatakan taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafafi. Yang kedua, orang itu jika melupakan mati akan disiksa dengan meninggalkan ridho dengan keadaan yang Allah berikan. Kita kerja di mana, duit berapa, itu kita tidak ridho. Lah orang yang tak ridho itu, kata ulama diantaranya dia adalah iktimat bil asbab. Mana Pak? Kita sedikit-sedikit kan, naik dikit-dikit. Sebetulnya wilayah Bapak sana tuh mutasawuf ya Pak. Iktimat bil asbab itu hati-hati ya, bisa tidak menyebabkan ridho. Kasiannya kambing hitam terus. Kita umpamanya ini udah diukur tanah orang, tahu-tahu lewat jalan lain, nah, pasti kan cari kambing hitam. Namanya kita bersandar pada asbab, kenyang karena makan. Maka bahasan tentang barokah bukan menyandarkan kepada nasi yang kita makan, tidak, tetapi karena barokah dalam kebaikan Allah yang Allah letakkan dalam nasi. Lah itu orang yang selalu tak ridho, maka itu kadang dia iktimadu bil asbab. Rasulullah itu sudah menyebutkan tentang asbab. Dan orang yang bersandar pada asbab itu, maka dia masuk ke wilayah syirik khafi, Pak. Yang kita tahu kemarin syirik khafi itu adalah apa? Iya, itu syirik khafi. Tapi tidak saya sebut baru sekarang karena belum kelasnya Bapak, kelasnya anak tuh. Apa itu? Lah iya. Jadi iktimadu bil asbab itu masuk syirik khafi. Ya kita bukan kelasnya, kita ini kan kelas SD udah agama. Ya kalau kerja berarti dapat duit, tak kerja berarti tak dapat duit. Begitu kan? Jangan pula tawakal mati. Kerja cari duit. Nah begitu kan. Karena sama Allah belum sampai, sama dunia juga jauh. Lah begitu. Lah begitu Pak. Jadi kita pelan-pelan ya. Jadi gimana? Ikut Rasulullah dikit-dikit sebelum subuh, sudah masuk subuh, waktu subuh belum sholat subuh, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kalau itu langgeng, insya Allah duit itu tak ada nilainya semua Pak. Bapak punya duit, tapi duit itu tidak akan menarik hati Bapak. Sudah diajarkan oleh Rasul. Kemudian yang ketiga, wattakasulu fil ibadati, malas dalam ibadah. Dalam ibadah, maka takasul Pak. Jadi ulama itu dibahas, diantaranya bisa menyebabkan ibadah itu malas karena kita menempatkan ibadah itu pertama karena berharap hadiah. Naik dikit bayan kan, tingkatan ikhlas, kata kitabnya Sayyid Syato bin Abu Bakar Malibari. Tingkatan ikhlas pertama terbaik itu adalah umpamanya dikurbillah, jadi untuk mendekat kepada Allah. Yang kedua karena untuk mendapatkan surga. Ketiga untuk menjauhi neraka. Itu ikhlas. Tapi kata
kata Syabdul Qadir Ad-Dastuti gitu, di dalam kitab Nahusyaniyah itu, orang yang melaksanakan ibadah karena mengharapkan surga itu seperti orang jual beli. Ente bayar anak itu jual beli itu. Maka saat kita itu kadang ya, kalau roti kan keterangannya begitu kan, kalau roti itu sekali baca roti berarti 5 kali hatam, berarti bapak udah 5 kali hatam tadi kan. Nah, ada yang sebagian mengatakan hanya 4, tapi yang muktamad itu, yang rojeh itu, yang masyhur itu adalah 5 kali hatam. Maka kalau kita udah berharap begitu, apa namanya, nanti akan timbul namanya penyakit malas. Lah begitu. Lah buktinya gimana? Coba bapak-bapak kerja, berangkat pagi balik sore sampai Sabtu, tak digaji, kira-kira kerja enggak Kang Min? Insya Allah enggak Kang Min kan? Enggak. Lah begitu. Lah maka takasul itu dijauhkan. Maka sholat itu kalau kita anggap sebagai kewajiban, maka nanti pelan-pelan akan dikenai penyakit namanya saklun berat. Maka ulama tasawuf itu mengajarkan, diantaranya adalah ada yang mengatakan saya beribadah ini karena tasawurul jawarih syukri, jadi mentasawufkan menggunakan anggota badan ini sesuai dengan perintah Allah itu syukur. Saya sholat syukur. Maka ada ulama mengatakan kalau saya sholat berarti saya syukur sama Allah, maka sholatnya banyak. Sholatnya banyak. Kalau kita beranggapan sholat itu sebagai kewajiban berat, belum maghrib lah, belum nggak tidur kan udah adzan katanya lah. Jadi tergantung cara kita menempatkan sholat itu, apakah dia ibadah mau ditempatkan sebagai apa kewajiban, atau kita menempatkan diri di situ untuk mencari apa namanya, mencari surga atau mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai syukur. Nah, jadi bapak-bapak tinggal meletakkan dalam hati. Qala Amr bin Dinar berkata begini, ma min mayyitin yamutu illa wa ruhuhu fi yadi malakin tanzuru ila jasadiha kaifa yagsilu wa kaifa yusalu wa kaifa yufanu wa kaifa yumshabihi. Jadi kata Amr bin Dinar itu, tidaklah satu mayit itu mati melainkan ruhnya itu berada di tangan malaikat. Ruh itu melihat kepada jasadnya, bagaimana jasad itu dimandikan, kemudian dikafani, kemudian diberangkatkan jalan. Nah, kalau mandikan mayat itu jangan kuat-kuat Pak. Bahkan saya diajarkan itu kalau mandikan mayat itu seperti bagaimana kita memandikan bayi yang baru lahir. Ini lain, saja. Tangan Pak sakit luar biasa itu. Nah, itu. Kalau orang nggak kasar tuh lain-lain nanti akan di belakang ya, begitu kan? Di belakang. Jadi kalau mayat, memperlakukan mayat itu seperti memperlakukan anak kecil. Mau di pelan gitu kan, pelan itu ini kan udah. Jadi penggosok kadang kurang kasar malah, biar cepat kita sian itu. Lah begitu ya betul Pak. Itu. Nah itu. Maka dikatakan di sini tidaklah seorang mayit itu meninggal melainkan ruhnya berada dalam genggaman malaikat. Ruhnya itu melihat kepada jasadnya, bagaimana jasadnya itu dimandikan, dikafani dan diberangkatkan. Fayajlisu fi qabrihi, ruhnya itu duduk. Ketika itu dibawa itu, makamkan. Ruhnya itu duduk di kuburannya. Kalau keterangan lain kan disebutkan lain. Kalau dalam keterangan lain ketika sudah dimainkan ke atas oleh Allah disuruh kembalikan ke bawah, maka ruh itu berada di antara kafannya. Itu kalau bahasa dalam kitab lain. Jadi sini mungkar nakir wah. Jadi tak ada proyek. Ini sekarang dia masih ada proyek nih mungkar. Bukan kan? Rokib wah. Ini ada proyek sekarang mah. Nanti kalau kita mati di mana di proyek? Tak ada proyek dia. Malaikat pegang hati. Entar dulu. Maka kemana? Maka disebutkan dalam kitab Baqaul Ahbar diantaranya itu Rokib Wahid itu ketika tuannya mati itu dia minta sama Allah, mengemis sama Allah untuk kembali ke langit nak ngumpul sama malaikat. Kata Allah kau tak boleh lah ke atas. Di atas udah banyak.
kau diam ya di sana di atas kuburan Tuhanmu itu, kau doakan si mayit itu ila yaumil kiamah. Itu raqib wa atid. Itu kalau mukmin. Kalau orang kafir tetap di sana kau laknat sampai kiamat. Itu raqib wa atid. Maka orang yang beramal soleh itu diantaranya adalah menyenangkan malaikat. Kenapa? Tak sibuk malaikat, tak sibuk yang gini. Sebentar ngakalin orang, sebentar nipu orang, sibuk sini ya. Maka orang soleh itu tidak hanya disukai oleh Allah, tapi disukai oleh malaikat. Diantaranya begitu hawa Allah. Kemudian wa yuqalu lahu isma' sana'an nasi 'alaika. Malaikat itu kemudian apa namanya? Syirruh tadi itu dikatakan begini, ada suara isma' sana'an nasi 'alaika. Dengarkanlah sanjungan manusia atasmu. Jadi ruh itu mendengar segala omongan orang-orang di sekitarnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasinu akfana mautakum fa innahum yatabahuna wa yatazawaruna fi kuburihim. Kata baginda Rasul, perbaguslah kapan-kapan mayit kalian. Yang bagus, Pak, yang bagus. Mengapa begitu? Fa innahum yatabahuna, karena sesungguhnya mayat-mayat tuh yang nak berangkat tuh mereka tuh saling berbangga-banggahan. Wa yatazawaruna, saling berziarah. Yang bisa ziarah tak bisa lah. Gitu. Jadi wa yatazawaruna fi kuburihim, di dalam kuburannya itu saling berziarah. Jadi ada keterangan-keterangan tentang umpamanya wilayatul arifin, tentang orang-orang wali itu, tentang orang-orang yang mengirimkan hadiah pahala. Maka tadi gitu kan banyak menghadiahkan, setiap baca rotib itu kan pasti menghadiahkan, diantaranya adalah sohib rotib. Maka besok kalau bapak-bapak udah meninggal, maka saat meninggal itu dikuburkan, mereka itu akan datang dan akan menyampaikan bahwasannya hadiah yang kau kirimkan kepadaku telah sampai. Jadi tidak ada yang mulawah, pasti sampai. Qala Ibnul Mubarak ahabbu ayyufana fi siyabihi allati kana yusolli fiha. Ini disebutkan Pak nih, lebih dicintai kapan, dijadikan kapan tuh ya, di dalam pakaiannya itu adalah pakaian yang digunakan sholat. Berkah kapan? Kok sekarang ada kain kapan? Boleh enggak kita pakai jubah yang kita pakai untuk sholat untuk kapan? Boleh. Baju yang begini boleh asal nutup. Cuman kasihan enggak tukang kapan tuh sibuk, nanti gimana caranya kan kurang lebih kita sarung gitu. Belum gitu Pak. Sayyidina Abu Bakar itu kafannya itu jubah Pak. Jubah. Kalau Abu Nuwas itu katanya hitam. Saya dengar dulu keterangannya hitam. Entah benar tak apa, karena memang Abu Nuwas itu gurau-gurau terus sih. Ini aja warna hitam itu. Ini tuang. Maka disebutkan dulu itu pernah Abu Nuwas ketika dikubur. Ini anekdot, wallahu a'lam, saya tidak bisa membenarkan, tidak bisa menyalahkan. Ketika dikubur, ketika ditanya, ada orang alim bermimpi, man rabbuka man nabiyuka. Apa kata Abu Nuwas? Kau tak lihat ke malaikat? Lihat nih kapan aku nih, warna apa? Hitam kan katanya. Bingung malaikat. Iya kata dia. Berarti aku ini udah mayat dah lama. Mungkar dan Nakir kan pelengok. Kata dia, lihat catatan, tak ada jahil di sini, ini belum ada mayat atas nama ente. Ini kan kapan ku hitam. Nah, bapak-bapak jangan coba pakai kain hitam kecuali bisa jawab malaikat. Apa itu? Tidak perlu kain hitam, kok perlu putih, asalkan bisa jawab malaikat. Bisa jawab malaikat. Kata Ibnul Mubarak, qala An-Nawawi fi Tahdhibil Asma' wal Lughat. Jadi Imam Nawawi Asy-Syami itu dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat mengatakan begini, Abdullah Ibnul Mubarak tastanzilur rahmatu bi dzikrihi wa turja al maghfiratu bi hubbihi wa huwa min tabi'in. Jadi kata Imam Nawawi, Abdullah bin Mubarak itu jika namanya disebut maka rahmat akan turun. Abdullah bin Mubarak itu dikatakan salah satu gurunya Imam Syafi'i, tabi'in beliau. Jadi kalau
apa namanya, disebut namanya, maka akan terampuni dosa-dosa. Maka ketika dalam kitab Tandul Wafilin itu kan disebutkan, Imam Abdullah bin Mubarak itu ketika tanya, ketika engkau itu diilhamkan kau mati besok, amalan apa yang kau akan kerjakan? Apa kata beliau? Tolabul ilmi. Bukan haji, bukan puasa, bukan sholat, tapi tolabul ilmi. Itu keterangannya dari beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislul mu'mini fi qabrihi mislul ghariki. Jadi kata baginda Rasul, perumpamaan orang mukmin di dalam kuburannya itu seperti perumpamaan orang tenggelam. Ya ta'allaku bi kulli syai'in, dia bergelantungan kepada setiap sesuatu. Yantadiru da'watan min walidin aw waladin aw akhin aw shadiqin. Mayat dalam kuburan itu hanya menanti doa dari orang tuanya kalau anak yang meninggal, kemudian aw walidin, atau menunggu doa dari anaknya yang meninggal, orang tuanya, aw akhin, atau dari saudara, aw shadiqin, atau dari teman. Kalau dalam kitab Nasuhil Ibad itu disebutkan, mal mayyitu illa kalgorikil mughawis. Ya, tidaklah seorang mayit dalam kuburan, begitu. Mal mayyitu fi qabrihi illa kalgorikil mughawis. Jadi tidaklah mayit dalam kuburan itu melainkan seperti orang yang tenggelam terombang ambing. Jadi kalau di sini dikatakan, jadi perumpamaan orang mukmin dalam kuburannya itu seperti perumpamaan orang tenggelam. Jadi bergelantungan dengan setiap sesuatu, dia menanti doa dari orang tua, anak, saudara, dan teman. Wa innahu la yadkhulu ala kuburil amwati min du'ail ahya min al-anwari amsalul jibal wa du'a'u lil amwati bimanzilatil hadaya. Dan sesungguhnya akan masuk ke dalam kuburan orang-orang yang sudah meninggal itu doa-doa yang hidup, dan itu dirupakan, dibentukkan minal anwar, seperti cahaya. Bahkan disebutkan di sini amsal jibal, cahaya itu seperti gunung-gunung. Jadi yang kita baca tadi diantaranya itu saya kirimkan pada ibu, guru-guru kita. Bapak kedua orang tua bapak kan dapat semua. Semailar wahi walidina wa walidi. Bapak orang tua, bapak-bapak dapat semua. Nah, itu diserupakan. Maka penjelasan tentang hidayah doa kalimat itu ada dalam keterangan kitab Tanwirul Qulub. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu Syekh Muhammad Amin itu, beliau itu kan orang tasawuf, pasti tahu kitab itu. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu tentang apa namanya, tentang hadiah, sedekah dan hadiah bacaan, baik itu Al-Quran, salat dan sebagainya, oleh Allah itu kemudian dikemas dalam bentuk cahaya, kemudian malaikat itu yang membawa kepada siapa yang dituju. Maka kemudian diantar dan disebutkan, ini hadiah dari si fulan bin fulan untuk dirimu, ini hadiah dari temanmu, ini hadiah dari orang tuamu, ini hadiah dari anak, pasti disebut. Nah gitu. Maka tadi hadiah itu disebutkan di sini, wa du'a lil amwati bimansilatil hadaya lil ahya'i min ahli dunya, sama seperti hadiah bagi penduduk dunia. Wa yadkhulul malaku 'alal mayyiti wa ma'ahu tabakun min nurin 'alaihi mindilun min nurin. Hadiah tadi, doa itu masuk ke dalam kuburan, dibawa oleh si mayat itu bersama malaikat itu ada nampan terbuat dari cahaya, kemudian di atas nampan itu ada sapu tangan, ada penutupnya. Nah, maka kemudian dikatakan fayaqulu hadhihi hadiyatun laka min indi akhika au qaribika. Disebutkan tadi, ini dari saudaramu atau kerabat. Fayafrahu biha kama yafrahul hayyu bil hadaya. Mereka itu bergembira sebagaimana orang hidup itu gembira dapat hadiah. Tadi karena kematian itu al-mautu tuhfatul mu'mini, hadiah untuk orang mukmin, maka mati dulu baru senang, Pak. Karena kita tak tahu alam kuburan itu indah dan cantik, kita takut. Sama dulu waktu di dalam perut, kalau kita bisa ditanya dalam perut, ditanya kamu keluar enggak, karena tak tahu dunia gitu. Sama dengan kawin lagi, kata yang satu kawin, apa tak kawin lagi, enggak katanya,
roti piring pecah. Coba kawin lagi 2, nambah 3. Tak percaya, nanya tetangga sebelah saya juga begitu. Karena begitu, tetangga sebelah. Nah, itu jadi tak gibah saya, ada orangnya lah gitu Pak. Itu terkait dengan itu. Maka diantaranya itu saya selaku anak mengirimkan hadiah pahala kepada orang tua yang sudah meninggal. Terakhir, fawaidul ula an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqumu ala qabri mu'minin. Ini bagus Pak, boleh dibaca suatu saat. Jadi insya Allah nanti saya tuliskan suatu saat, tapi tidak janji insya Allah. Jadi dikatakan dari baginda Rasul, ini riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Jadi kata baginda Rasul, ma min abdin yaqumu ala qabri mu'minin fayad'u bihadza du'a illa ghafarallahu lidzalikal mayyit. Tidaklah seorang hamba berdiri di atas kuburan seorang mukmin kemudian dia berdoa dengan doa ini, melainkan Allah mengampuni dosa-dosa itu mayit. Nah, ini harus Pak ya, majelis kita itu pasti pakai ini ya tadi saya lihat. Kalau ziarah ke kuburan berdiri kemudian bacanya begini, pendek ya, alhamdulillahilladzi la yabqa illa wajhu wa la yadumu illa mulkuhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan shamadan aw witran lam yattakhid sahibatan wala waladan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh jazallahu muhammadan nabiyyul ummi ma huwa ahlu. Jadi kalau baca ini 3 kali saja. Kemudian wa an huaidun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'al mu'minu ayatal kursi, jika seorang mukmin membaca ayat kursi, wa ja'ala sawabaha li ahlil kubur, dan pahalanya itu dihadiahkan kepada penduduk kubur. Adkhalallahu fi kulli qabrin min ahlil masyriq wal maghribi arba'ina nuran. Maka Allah akan memasukkan di setiap kubur dari penduduk timur sampai barat. Jadi penduduk timur dan barat arba'ina nuran, 40 cahaya. Jadi 40 cahaya. Wa wassa'a 'alaihim madaji'ahum, Allah perluas tempat tidurnya mayat-mayat itu. Ayat kursi. Wa a'tallahu lil qari'i thawaba sab'ina nabiyyan, dan Allah memberikan kepada pembaca ayat kursinya itu 70 pahala 70 nabi. Wa rafa'alahu bi kulli ayatin darajatan, dan Allah angkat dari setiap ayat yang dibaca itu 1 derajat ayat kursi. Wa kutiba lahu bi kulli mayyitin asyru hasanatin, dan dicatat baginya dengan setiap mayit itu 10 kebagusan. Sekarang kalau kita mayitkan, tadi kita bayakan sumaila arwahi walidina walidikum wa amwatina wa amwatil muslimin, ada main rabawan air kursi tadi. Sekarang hitung Pak, ada yang enggak yang bering hitung dari barat timur berapa mayat penduduk bumi itu? Padahal 1 mayat ya itu Allah kasih 10 organ. Nah, itu sih dah. Gimana caranya? Besok nunggu mati insya Allah akan ada semua. Lah begitu. Nah, di sini Pak, ini yang pernah ada orang nanya ke saya. Ada orang itu sholat kalau mati disolatkan. Ini keterangannya di sini. Jadi kalau Bapak nggak lakukan silakan. Jadi ini ada keterangan di dalam kitab Nusatul Majalis juz 1. Disebutkan begini. Ra'aitu fi kitabil Mukhtar. Jadi kata pengarangnya itu, aku melihat di dalam kitab Al-Mukhtar wa Matoli'il Anwar. Jadi nama kitabnya itu namanya Kitabul Mukhtar wa Matoli'il Anwar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailati al-ula. Jadi tidaklah datang atas seorang mayit itu lebih berat daripada malam pertama. Artinya malam pertama itu adalah malam paling berat. Orang meninggal itu, parhamu mautakum bisadaqati, maka kasihanilah mayit-mayit kalian itu dengan sedekah. Maka kalau kita itu kasih makanan kan, tahlilan malam pertama. Jadi kalau tentang bab makanan itu datang dari tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Maka dalam kitab Ahwalul Kubur itu disebutkan tentang itu. Karena innal mauta yubtanuna fi kuburihim sab'an. Orang-orang mati itu akan diuji dalam kuburannya 7. Kan? Fayuhibbunahum ayyutimunahum gitu.
Jadi seperti gitu. Jadi mereka itu ketika 7 nih senang mereka itu kalau diberi makan makanan. Artinya apa? Disedekahkan makanan. Maka di sini dikatakan ini nyambung nih, Mak. Farhamu mautakum bisadaqati, maka kasihanilah mayat-mayat kalian dengan sedekah. Sedekah Pak, malam pertama. Tinggal malam ini kasih sedekah apa yang bisa. Walaupun bisa kita merotin mau. Kalau tak ada ya gedang lah, pisang, separuh pisang. Kalau pisang tak ada, udahlah pakai Egol. Egol lagi banyak tuh. Lah itu. Nah itu. Faman lam yajid fal yusalli raka'ataini. Maka barang siapa yang tidak menemukan tadi sedekah, fal yusalli raka'ataini kata Rasulullah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat. Yukrahu fiha Fatihatul Kitab. Di dalam 2 rakaat itu dibacakan Fatihah Kitab wa ayatul kursi wa alhaakumut takasur wa qul huwallahu ahad 11 marratan. Jadi 11 kali Pak, 2 rakaat. Wah, besok saya mati, sholat dulu Pak ya. Habis sholat baca rotib, habis baca rotib sedekah. Ini Pak keterangan ini. Ada orang nanya dengan saya itu, ini keterangannya. Nah, termasuk yang Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadal qayyid. Tidak disiksa sampai. Keterangan ini Pak di dalam kitab ini, bukan di YouTube. Ada dalam kitab ini Pak, bab dzikrul maut. Jadi kalau itu disebutkan, ini sholat 2 rakaat. Nanti praktik lah kalau ada orang mati. Wa yaqulu Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma sab sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Jadi setelah sholat baca itu Allahumma ya Allah inni shallaitu hadhihi sholat, sesungguhnya aku sholat ini sholat, wa ta'lamu ma uridu, sedangkan engkau itu mengetahui apa yang aku inginkan. Allahumma sab sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Ya Allah, kirimkanlah pahala sholat ini kepada kuburan si fulan bin fulan. Kalau udah begitu, wayab asullahu min sa'adihi ila qabrihi alfa malakin. Jadi pahala sholat itu dihadiahkan kepada si mayit. Maka setelah itu Allah kemudian mengutus malaikat ke dalam kuburan si fulan. Nah, kemudian dikatakan di sini, wayab asullahu min sa'adihi ila qabrihi alfa malakin. Jadi Allah mengutus 1000 malaikat. Ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun. Bersama setiap satu malaikat itu satu cahaya dan hadiah. Yu'annisunahu fi qabrihi illa ayyun fahafisur. Tujuan malaikat itu adalah menyenangkan si fulan bin fulan dalam kuburannya sampai ayyun fahafisur, sampai trompet itu ditiup. Kemudian wa yu'tillahul musalli bi'adadi ma tola'at alaihi syamsu hasanatin, dan Allah akan memberikan orang yang sholat 2 rakaat tadi dengan sehitungan terbitnya matahari. 1 kali terbit berarti banyak kebagusan, hasanatin menyebutkan jamaah. Kemudian wa rufi'a lahu arba'ina alfa darajatin, dan kemudian Allah angkat baginya 40.000 derajat. Wa arba'ina alfa hajjatin wa umratin, dan akan diberikan pahala 40.000 haji dan umrah. Wa yubna lahu alfu madinatin fil jannati, dan dibangunkan baginya 1000 kota di surga. Kalau nak banyak apa namanya? Surga apa bangunan di surga, nunggu lebaran kan? Wiritan lebaran, ingat wiritan lebaran 400 dan 300 kan? Nah, nunggu lebaran. Kalau ini tidak ada orang mati. Itu. Kemudian wayu'ta sawabu alfi syahidin, diberikan pahala 1000 orang mati syahid. Wayu'sa alfi kullatin, dan dipakaikan 1000 perhiasan. Itu kalau sholat 2 rakaat. Tapi intinya bukan pahala Pak. Bagi Bapak dan saya intinya bukan pahala. Pahala itu dengan Allah, tidak apa-apa. Tapi ada dasarnya, ada kitabnya, orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat untuk keluarga yang meninggal. Itu intinya. Jadi kalau nak ngerjakan besok lusa, itu bukan bid'ah. Kalau ada orang bertanya itu hadis sahih apa bukan, tanya balik, Bapak ngerti tidak tentang sahih dan tidak? Kalau dia ngerti, orangnya ngerti, kasih ada sebuah kitab namanya At-Tadhkirul Mustafa. Di situ itu disebutkan, dalam kitab At-Tadhkirul Mustafa itu disebutkan, man balaghahu anillahi fadlun wa akhadha bidzalikal fadli ma balaghahu a'tahullahu alladzi balaghahu
wa in kana alladhi haddatsahu kadziban. Barang siapa yang sampai kepadanya, barang siapa man balaghahu anillahi betul, barang siapa yang sampai padanya dari Allah satu keutamaan maksudnya gimana? Kalau sholat begini pahalanya sekian, itu keutamaan namanya, keutamaan. Fa'khudha bidzikal fadli ma balaghahu, kemudian dia mengambil, diamalkan apa yang dia sampai itu sholat 2 rakaat dia lakukan sampai itu dikerjakan. A'tahullahu alladzi balaghahu, Allah akan memberikan pahala seperti yang sampai kepadanya. Wa in kana alladzi haddatsahu kadziban, walaupun orang yang menceritakan itu kadziban, dusta. Mengapa Allah kasihkan di situ dibahas? Karena dia itu adalah berbaik sangka, husnudzon kan Allah. Yang tidak boleh itu kalau bab sholat, ibadah Allah, bab haji, bab nikah, bab jual beli, jangan. Tapi kalau baca di kursi ini dikasih bidadari 1000, baca itu namanya keutamaan. Itu ada dalam kitab At-Tadkiratul Mustafa. Jadi intinya Bapak itu tahu kalau nak beramal, oh kitabnya di situ gitu begitu, itu jadi gitu. Jadi kita beramal apapun, innal ahda kana mas'ula, apa yang kita kerjakan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau besok Allah tanya apa kau nak berbuat, malaikat berbuat, bilang ya Pak, kitab ini kitab Nusatul Majalis. Kalau malaikat nanya dengan saya, ngapa kau baca kitab tuh gitu kan, kita ngajar kayak gitu. Nah, tanyalah pengarangnya yang sakit kan begitu sih, pengarangnya nanti begitu. Saya kan dapat dari guru saya nulis, gurunya gitu. Ya begitu. Yang penting kita itu ada dasarnya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang baik, soleh, dan dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.